Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran hebat melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api kian membesar dan merembet ke rumah warga. Kobaran api membakar ratusan lapak pengepul plastik Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang mudah terbakar serta bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api semakin membesar dan merembet ke permukiman warga. Bahkan pekatnya asap membuat Jalan Utan Jati menjadi gelap. Besarnya api juga membuat warga panik. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Tapi dari sumber mana itu udah buat kayak pabrik plastik itu. Awal tuh katanya nyampe pohon, cuma nggak tahu nih sampai nggak ke sana karena faktor angin. Makanya kalau kita kan antisipasi aja sebagai warga nih biar kita takutnya kan takut jadi ngurus kusuran, bakal mau kita nggak mau juga kan. Tahu ya. Pabrik apa, Pak? Pabrik ini minta ini rongsokan, Bang. Rongsokan, ya? Air lainnya, Bang. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personel dan belasan unit mobil terhambat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang menghanguskan belasan bangunan semi permanen ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal Roro yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Kasam, Kecamatan Nongsa, Batam, Rabu sore terbakar. Beruntung 12 ABK yang sedang berada di kapal selamat dievakuasi oleh kapal patroli TNI Angkatan Laut yang sedang melintas. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran kapal Roro Tandeman yang sedang labuh jangkar di perairan Pulau Kasam, Batam, Rabu sore. Dalam hitungan menit, kobaran api menghanguskan bagian atas kapal, membuat panik seluruh anak buah kapal. Beruntung kapal patroli milik TNI AL sedang melintas langsung melakukan pertolongan dengan mengevakuasi 12 ABK tersebut. Proses evakuasi ABK juga turut dibantu sejumlah kapal nelayan lain. Melihat adanya kebakaran di seputaran area Lego Pulau Kasam, yaitu di kemudian Perkan Malingga melaksanakan evakuasi terhadap KMP ABK personil KMP Tandeman sejumlah 12 orang. Kemudian kami membawa ke dermaga Satol. Ya, kapal itu lagi bersandar, Pak, berlabuh. Nah, jadi nggak tahu dari kira jam 1 tidak ada kejadian apa-apa. Kira jam 2 timbul asap putih. Sementara kapal dari Bakamla dan TNI AL dikerahkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Penyebab kebakaran kapal Roro rute Batam Tanjung Balik Karimun ini dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa melaporkan. Hanya ditinggal 15 menit berbelanja ke pasar, rumah dibobol pencuri di Bekasi, Jawa Barat. Ya, pelaku membawa kabur perhiasan lebih dari 200 gram senilai 350 juta rupiah. Kamera CCTV merekam 4 pelaku pencurian rumah menyatroni rumah warga yang ditinggal berbelanja ke pasar di Jalan Patuhar Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Setelah merasa situasi aman, 2 pelaku merusak gembok pagar lalu masuk ke rumah dan membawa kabur perhiasan senilai 350 juta rupiah. Korban yang pulang dari pasar pun terkejut melihat gembok pagar sudah tidak ada dan pintu rumah dan kamar terbuka. Korban langsung mengecek tumpukan baju tempat penyimpanan emas dan perhiasan seperti gelang, kalung, dan liontin miliknya yang sudah tidak ada. Di lemari ya? Nggak di lemari, jadi di roknya nggak kelihatan deh gitu, di dalam lempisan gitu. Di kantung pakai kantong plastik. Ya nominal kalau diuangin kan 350-an. 350 juta ya? Iya. Totalnya berapa gram, Bu? 200 lebih ya. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan pembobolan rumahnya ke Mapolsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang sopir truk terjepit kabin ringsek setelah truk yang dikemudikannya menabrak truk gandeng yang tengah berhenti di Kota Mojokerto, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan butuh waktu lebih dari 2 jam. Petugas kepolisian dibantu relawan berupaya mengevakuasi sopir truk usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bypass Sekar Putih, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran kaki korban terjepit kabin yang ringsek. Setelah 2 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapat perawatan. Sebelumnya truk yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi dari Jombang menuju Surabaya. Diduga korban mengantuk dan tidak menyadari ada truk gandeng yang tengah berhenti hingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Truk gandeng beserta sopir dibawa ke Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kecelakaan ini sempat mengakibatkan arus lalu lintas terhambat. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dengan komplotan pelaku ganjal ATM di Tasikmalaya, Jawa Barat. Aksi pengejaran berlangsung dramatis hingga mobil patroli polisi sampai terjun ke parit setelah disundul mobil pelaku. Aksi kejar-kejaran terjadi antara mobil patroli aparat Polres Tasikmalaya dengan mobil komplotan pelaku kejahatan modus ganjal mesin ATM. Nahas, mobil patroli polisi terbang hingga terjun ke selokan. Usai ditabrak mobil komplotan pelaku, para pelaku mencoba kabur usai beraksi di mesin ATM minimarket wilayah Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Korban yang sadar jadi korban sempat cekcok dengan para pelaku dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku, namun 5 pelaku lain kabur menggunakan mobil. Usai pengejaran, polisi kembali menangkap 2 pelaku lain. Dari 6 pelaku bisa kita amankan 3 pelaku dan yang 3 lagi dalam pengejaran petugas kami. Saat ini, petugas gabungan masih memburu 3 pelaku lain yang kabur ke arah sungai dan jurang di sekitar lokasi penangkapan. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ayus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, jenazah Marissa Haque dimakamkan di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Pemakaman berlangsung dengan suasana penuh haru. Tangis haru mengiringi proses pemakaman jenazah Marissa Haque di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu sore. Mengenakan pakaian serba hitam, Ikang Fauzi mengumandangkan azan setelah jenazah berada di liang kubur. Putri Marissa, Ciki Fauzi, terlihat membawa foto sang ibunda dan memeluknya erat-erat. Kedua putri Marissa Haque, Bella dan Ciki, nampak duduk mengapit ayah mereka. Marissa Grace binti Alan Haque, istriku tercinta. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Ya Allah, ya kita yang hebat, kuat. Marissa, I love you forever. Tapi cinta kita untuk seusia gini udah cinta karena Allah. Jadi semua cinta karena kita cinta sama Allah. Jadi kalau Allah yang memanggil istriku ini harus ikhlas. Prosesi pemakaman turut dihadiri kerabat,
keluarga, hingga warga sekitar. Marisa diketahui meninggal dunia pada Rabu dini hari. Kabar itu diumumkan kedua anak Marisa, Bella dan Ciki Fauzi, melalui media sosial. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, artis senior politikus Marisa Haque yang juga merupakan istri aktor yang Ikang Fauzi meninggal dunia pada hari Rabu dini hari. Marisa Haque meninggal dunia tanpa ada riwayat sakit. Marisa Haque Fauzi dengan nama asli Marisa Grace meninggal dunia di usia 61 tahun di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marisa meninggal dunia tanpa ada sakit dan berpulang meninggalkan keluarga saat sedang tidur. Sejumlah artis senior dan politisi turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman istri dari Ikang Fauzi tersebut. Mereka merasa sangat kehilangan dan mengingat momen kebersamaan bersama Marisa. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat, orangnya disiplin ya. Berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah, kehilangan sekali kita semua. Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh, udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella anaknya minggu lalu. Jadi ada acara kita ketemu, saya tanya Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Aku sih doain buat Ikang, bahwa kesabaran buat Ikang semakin besar. Kang, semua itu milik Tuhan. Suami atau istri itu milik Tuhan, jadi kita nggak boleh merasa memiliki. Kita harus mengikhlaskan setiap saat Tuhan mau ambil pasangan kita itu, kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting kita jangan pernah maido sama rencana Tuhan. Sabar ya Kang, kita semua sayang sama kamu. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Film pertama Mbak Marisa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Marisa Haque, artis senior sekaligus politisi, meninggalkan 2 orang putri dan suaminya Ikang Fauzi. Kepergiannya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan penggemarnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Tahyani melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi Pilkada 2024. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan salah satu tokoh Betawi, Zainuddin atau yang akrab disapa Haji Oding. Ya, acara yang digelar di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini juga dihadiri oleh para perwakilan dari berbagai etnisitas di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Ketua Tokoh Betawi yang juga Ketua Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding. Kedatangan RK juga disambut hangat para perwakilan suku-suku yang juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan ini Ridwan Kamil berdiskusi terkait pelestarian budaya Jakarta di masa mendatang. Menurut Haji Oding, budaya merupakan akar bagi suatu bangsa sehingga harus dilestarikan keberadaannya. Sementara Ridwan Kamil berjanji akan menjadikan kebudayaan sebagai wajah utama Jakarta. Jadi konsepsi Jakarta baru, Jakarta maju, hari ini barangkali bisa terefleksi dari pertemuan silaturahmi keluarga besar Betawi dan keluarga besar para suku-suku yang lain yang hadir pada malam ini untuk kemajuan kota Jakarta sebagai kota global
sebagai kota ekonomi, sekaligus sebagai kota budaya. Kita kan ada program Gerbang Betawi ya, saya udah sering sampaikan kan, gerakan membangun budaya Betawi. Yang akan didahulukan adalah pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi ya, kita akan perdakan di tahun 2025 secepatnya. Setelah itu menjadi dasar pembangunan budaya Betawi, dari mulai kurikulum berbasis budaya untuk pendidikan karakter, pelestarian situs-situs, sampai arsitektur Betawi untuk menunjukkan kita boleh jadi kota global, tapi kearifan lokal harus menjadi yang paling vokal, kira-kira begitu. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berziarah ke makam almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Pramono mendoakan kebaikan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ karena memiliki sejarah kedekatan saat di Baitul Muslimin. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rabu pagi berziarah ke makam Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal sebagai Kiai sejuta umat untuk mendoakan almarhum. Menurut Pramono, kedatangannya ini bukanlah yang pertama. Ia pun memiliki kedekatan sejarah dengan almarhum yang sama-sama mendirikan Baitul Muslimin dengan beberapa tokoh lain seperti Said Akil dan Profesor Din Samsudin. Pramono Anung juga diketahui telah mendapat dukungan besar dari keluarga almarhum Zainuddin MZ. Hubungan sejarah yang panjang dengan keluarga Zainuddin MZ. Mungkin saya lebih dari 4 kali berkunjung ke rumah ini pada zaman dulu. Bahkan Kiai Haji Zainuddin MZ adalah pendiri Baitul Muslimin pada waktu itu bersama saya, Pak Said Agil, Prof. Din Samsudin, dan almarhum Pak Taufik Kimas. Sehingga beliau di internal kami, jasanya di partai itu banyak banget. Tetapi secara khusus memang saya punya hubungan yang sangat baik. Pramono menambahkan, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ juga banyak berjasa bagi Partai PD Perjuangan. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga di kawasan Radio Dalam, Kelurahan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Rano berjanji akan mengatasi masalah banjir di Jakarta. Berkunjung ke kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Rano Karno disambut meriah warga. Di Aula RW 08 Gandaria Utara, Rano Karno atau Bang Dol menyampaikan program yang akan ia kerjakan apabila mendapat amanah menjadi wakil gubernur Jakarta. Rano menyampaikan akan melanjutkan KJP dan beasiswa pelajar serta menggratiskan transportasi umum, LRT, MRT, serta Transjakarta ke tempat-tempat wisata Jakarta. Rano juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan warga dan mengatasi banjir dengan menambah pompa air. Saat meninggalkan lokasi kampanye, Rano Karno langsung diserbu warga yang memintanya untuk selfie foto. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali minta maaf kepada warga. Hal itu dilakukan Jokowi saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat Cafe Manau 2, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. Sebelum lengser 20 Oktober nanti, Jokowi sudah berulang kali meminta maaf di pasar-pasar tradisional di beberapa daerah. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa ada sejumlah komoditas pangan yang harganya naik, namun ada juga yang harganya turun atau tetap. Dalam momen kunjungannya ke pasar tradisional Cafe Manau 2, Kabupaten Timur Tengah Utara, Presiden sekaligus berpamitan dan meminta maaf kepada warga dan pedagang pasar atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan saat dirinya menjabat sebagai Presiden. Presiden Jokowi diketahui akan memasuki masa purna tugas pada 20 Oktober setelah kurang lebih 10 tahun memimpin pemerintahan. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
Ya, kita beralih ke informasi seputar kulinernya nih, enak-enak ya, Ben. Kamu ini nggak suka ayam goreng? Wah, suka banget karena kan itu sebagai sumber protein nih, Angel. Betul, ya. Iya. Dan sama aku juga suka, dan mungkin juga pemirsa ada yang suka menu berbahan ayam. Ada olahan yang satu ini layak dicicipi, yaitu ayam bumbu tabur rempah berpadu sambal Jawa dan oriental. Iya, benar sekali, Duh, Angel dan enak banget nih pemirsa, kayaknya. karena teknik penggorengan secara khusus ini membuat tekstur daging super empuk dengan sensasi kriuk di kulitnya. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Aneka ragam olahan ayam, salah satunya ayam bumbu tabur rempah dan sambal Jawa Oriental, menjadi menu pilihan resto di kawasan Jalur Tengah, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sajian ini dibuat begitu spesial, yakni menggunakan daging ayam kampung dan beragam bumbu rempah seperti kunyit, sereh, daun salam, dan lengkuas. Tidak terlewatkan cabai rawit merah untuk menambah sensasi pedas. Bumbu rempah dihaluskan untuk merebus ayam agar rasa meresap hingga ke tulang. Selanjutnya dilakukan penggorengan dengan teknik khusus. Gurihnya aneka rempah berpadu dengan sambal Jawa dan Oriental membuat cita rasa ayam goreng yang satu ini begitu nikmat dan lezat. Enak banget, ini ayam nyampuk. Terus ada taburan-taburan rempah dalam rasanya. Terus ini sambalnya itu sambal paduan antara sambal Jawa terus sama sambal Cina. Jadi pedesnya itu menyatu. Oh gitu. Bener-bener menyatu. Terasa banget. Pertama kita goreng biasa. Setelah matang kita baru angkat, kita cari tekstur biar di dalam dagingnya tetap empuk. Di luar pun kita dapat crispy dari kulitnya. Untuk rasa sambalnya kita dominan ke manis gurih. Inovasi menu ayam goreng bumbu rempah ini sangat cocok di lidah. Tak heran pengunjung pun begitu menikmati ayam goreng yang kelezatannya menembus hingga ke tulang ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan industri batik nasional. Ya, hal ini terlihat dari tren penggunaan batik dalam keseharian generasi muda Indonesia yang terus meningkat, dipandang memberikan optimisme bagi masa depan industri batik di pasar dalam negeri. Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan peran industri batik nasional. Industri batik turut berkontribusi terhadap ekspor TPT nasional dengan nilai mencapai 8,33 juta dolar Amerika. Namun tahun ini merupakan tahun yang berat bagi industri tekstil dan pakaian jadi nasional akibat melemahnya permintaan di pasar ekspor, di mana ekspor industri batik yang mengalami kontraksi sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Meski demikian, Kementerian Perindustrian optimis industri batik mampu bangkit dengan melihat tren penggunaan batik dalam keseharian generasi muda Indonesia sehingga memberikan optimisme bagi masa depan industri batik di pasar dalam negeri. Upaya kita dalam ketika kita melaunch Bangga Buatan Indonesia, ya, jadi Bangga Buatan Indonesia itu sebetulnya inline dengan bangga berbatik. Dan kita ini harus memberikan contoh, ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu kita menggunakan batik, ya, bahwa menggunakan batik itu adalah sebuah hal yang keren. Sejumlah langkah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri batik melalui berbagai program dengan melibatkan para stakeholders seperti perayaan Hari Batik Nasional, pelaksanaan program Focus Group Discussion, penumbuhan wirausaha baru, fasilitas indikasi geografis, pendampingan teknis produksi, serta fasilitasi mesin dan peralatan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, pada Hari Batik Nasional, kali ini kita akan melihat pembuatan kain batik di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, uniknya nih Angela, pemirsa, batik-batik di tempat ini adalah hasil karya dari para lansia yang terus berupaya melestarikan budaya Indonesia. Menyusuri jalan melewati kota lama, Nisem, lansia berusia 65 tahun, berangkat bersama teman-teman sebayanya
untuk bekerja di tempat pembuatan batik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di pabrik batik Hadi Priyanto inilah Nisem bekerja sebagai pembatik tulis sejak tahun 1980, ketika itu ia masih remaja. Ada pula Nadem yang mulai bekerja menjadi perajin batik sejak tahun 2007. Ia mengaku selalu menciptakan kreasi agar batik yang ia kerjakan bisa bervariasi. Nisem dan Nadem mengaku dari pekerjaan ini ia bisa ikut membantu suaminya menambah penghasilan untuk keluarga. Saya mulai bekerja tahun 1980. Alhamdulillah sampai sekarang masih lanjut. Di sini saya membatiknya banyak motif, ada motif lumbon, motif bunga, motif burung atau yang lain. Di perusahaan batik tulis Hadi Priyanto ini, hampir seluruhnya menggunakan tenaga para lansia, baik pria maupun wanita. Mereka bekerja sebagai pembatik tulis maupun pembatik cap. Seiring bertambahnya usia, para pembatik lansia ini terus berusaha melestarikan batik khas daerahnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, rapat pimpinan gabungan sementara MPR RI akhirnya menyepakati Ahmad Muzani, anggota MPR RI dari fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Ketua fraksi MPR RI dari PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, rapat pimpinan gabungan MPR RI menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Ahmad Muzani akan didampingi 8 para wakil Ketua MPR yang ditetapkan oleh masing-masing fraksi politik di MPR. Sementara untuk calon wakil Ketua MPR RI dari DPD masih menunggu dari unsur DPD. Pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat paripurna untuk menetapkan dan pelantikan pimpinan MPR dan 8 wakil ketua MPR. Tanggal 2 Oktober 2020 telah menyepakati secara musyawarah mufakat bahwa calon ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya disebutkan nggak? Saudara. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin. Namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Pemirsa, jajaran TNI dari Matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menggelar gladi bersih pertama jelang perayaan HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Simulasi upacara defile pasukan, PD alutsista, hingga berbagai atraksi ditunjukkan saat gladi. Jelang puncak HUT ke-79 TNI di Monumen Nasional, jajaran TNI dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menggelar gladi bersih pertama. Lebih dari 15.000 prajurit dan alat utama sistem persenjataan alutsista turut dikerahkan. Gladi bersih meliputi beberapa penampilan dari para prajurit yang pada HUT TNI 5 Oktober nanti akan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya upacara, demonstrasi kekuatan, beberapa atraksi seperti berkuda, terjun payung, dan flypass pesawat tempur. Sementara penutup gladi bersih dengan pertunjukan parade alutsista yang mencakup kendaraan taktis, kendaraan tempur, dan sistem peluncur senjata. Rencananya gladi bersih kedua akan kembali dilanjutkan pada hari ini. Pemirsa, Hyatt Fair 2024 kembali diselenggarakan di Grand Hyatt Jakarta. Gelaran ini untuk membahas sekaligus sebagai wadah berbagi informasi mengenai perkembangan sektor perhotelan di tanah air. Park Hyatt Jakarta turut berpartisipasi dalam acara Hyatt Fair 2024 yang diselenggarakan di Grand Hyatt Jakarta.
Terkait hal ini, Pak Hayat Jakarta memperkuat posisinya sebagai Meeting, Incentives, Conference and Exhibition atau MICE dan Luxury Hotel di tengah brand Hyatt itu sendiri. Dengan adanya event Hyatt Fair 2024 ini diharapkan dapat mengenalkan Pak Hayat Jakarta kepada masyarakat, terutama dari sisi fasilitas yang ditawarkan. Pak Hayat Jakarta memiliki total 220 kamar dan 36 kamar diantaranya memiliki kelas suites, serta mampu menyediakan ruangan berkapasitas 1.400 orang dengan luas ruangan 3.500 meter persegi. Tujuan utama dari Pak Hayat ikut berpartisipasi dalam acara ini untuk lebih menguatkan brand kita. Selain menguatkan brand Hyatt di Indonesia, juga menguatkan brand Pak Hayat di Indonesia sebagai brand terkuat dan terbesar dan yang paling luxury di antara brand Hyatt yang lain. Di mana kita berkumpul untuk Indonesia dan teman-teman sekitar Indonesia, baik dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kita di sini memberikan informasi kepada teman-teman bahwa apa aja sih yang terbaru dari Hyatt untuk di Indonesia dan sekitarnya. Di sini kita membahas mengenai hotel-hotel yang akan buka atau mungkin renovasinya sudah berjalan. Terletak di pusat kota Jakarta, menjadikan Pak Hayat Jakarta memiliki lokasi yang cukup strategis, dekat dengan berbagai pusat perkantoran pemerintahan, pusat lifestyle, dan heritage building yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan di Andi Muharram iNews melaporkan. Pemirsa, peringati Bulan Kesadaran Kanker Payudara Sedunia 2024, Unicharm menggalakkan edukasi periksa payudara sendiri atau sadari. Ya, acara yang dipenuhi ratusan siswi SMP dan SMA ini bertujuan untuk mengurangi resiko kematian karena kanker payudara. Ratusan siswi sekolah menengah pertama dan menengah atas antusias mengikuti kampanye periksa payudara sendiri atau sadari. Aksi kolaborasi antara Yayasan Kanker Payudara Indonesia YKPI dengan merek pembalut wanita Charm. Acara yang memasuki kali keempat ini merupakan upaya kedua pihak untuk meningkatkan kesadaran khususnya pada kaum wanita akan bahaya kanker payudara sedini mungkin. Kampanye di berbagai sekolah, institusi, dan universitas ini sengaja ditujukan kepada kaum hawa usia muda karena tercatat kaum wanita menjadi penderita terbanyak kanker payudara. Kita distribusikan sehingga produk kami bisa ditemukan oleh masyarakat Indonesia khususnya wanita dan bisa membaca secara langsung apa sih sadari ini, bagaimana caranya, bagaimana mengimplementasikan. Yang sekali lagi nanti yang tadi sampaikan untuk mengimplementasikan sadari ini dari sejak dini. Tapi kami bawa Phantom, bawa alat peraga yang bisa diraba, dipegang oleh para peserta sehingga mereka tahu di mana sih benjolan itu. Orang taunya benjolan di payudara, padahal mulai dari ketiak tadi dijelaskan oleh dokter. Kampanye yang mempunyai slogan "Ayo Sadari setelah menstruasi" ini setidaknya sudah menjangkau puluhan ribu kaum wanita secara langsung. Rencananya kampanye ini akan terus dilanjutkan sampai pelosok tanah air, tak hanya di kota-kota besar saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor beruang madu berkeliaran di dekat permukiman warga Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, proses penangkapan satwa dilindungi itu dilakukan dengan alat seadanya. Petugas BKSDA dan pemadam kebakaran berupaya menangkap seekor beruang madu yang berkeliaran dekat permukiman warga di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Petugas sempat kesulitan karena upaya penangkapan dilakukan dengan alat seadanya. Dibutuhkan waktu 30 menit bagi petugas untuk menangkap satwa dilindungi itu. Sebelumnya, keberadaan beruang ini dilaporkan warga yang resah. Selama 3 hari berturut-turut, beruang itu terlihat berkeliaran dekat rumah mereka. Setelah ditangkap, beruang madu dipindahkan ke kantor BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Ceritanya ditangkap di samping rumah, ditangkap dari posisi belakang bangunan hingga beruang itu melarikan diri ke depan. Akhirnya tertangkap di depan. Setelah diperiksa kesehatannya, rencananya ia akan dilepas liarkan di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.